Ini mungkin. Fei Long sangat gembira, dia tahu barangnya, ada 5 pola pil pada pil penyembuhan, efek penyembuhannya berkali-kali lipat dari pil penyembuhan terbaik, meskipun tidak sehebat yang dikatakan Lu Chen, tetapi memang benar itu akan terjadi, membuat lukanya sembuh dengan sangat cepat. Menyingkirkan pil penyembuhan 5 pola, Fei Long bertanya lagi, apakah Anda memiliki obat lain yang berguna? Coba saya. Saya masih memiliki pil peledak Yuan, apakah Anda menginginkannya? Apa efeknya? Tingkatkan energi sejatimu secara instan sebesar 50%, sehingga kekuatan tempurmu dapat ditingkatkan ke level yang lebih tinggi dalam waktu singkat. Ya, ini sangat berguna. Apakah ada yang lain? Pil tubuh gatal, hancurkan dan taburkan ke tubuh Bai Ying untuk memastikan Bai Ying terasa segar. Ya, ini yang terbaik dari Yin Ren. Apakah ada yang lain? Pil Tianlei, jika kamu melemparkannya ke Bai Ying, pil itu akan meledak sampai satu Buddha keluar dari tubuhnya, dan Buddha lainnya naik ke surga. Ya, ini sangat menyenangkan. Apakah ada yang lain? Yang lainnya, aku tidak bisa menggunakannya untukmu. Jika kamu menggunakannya dengan baik, mereka bisa mengerahkan kekuatan yang besar. Lu Chen mengeluarkan salah satu pil peledak Yuan, pil tubuh gatal, dan pil Tianlei, memasukkannya ke dalam Fei Long, dan kemudian mendorong Fei Long keluar. Begitu dia berjalan ke pintu, Fei Long tiba-tiba memanggil. Apa yang terjadi lagi? Sejujurnya, untuk mengubah Fei Long menjadi karung pasir pemberani, Lu Chen hampir pingsan. Kamu membelikanku perisai lagi, dan memberiku pil, lalu mendorongku untuk membawa Bai Ying, jadi apa yang kamu lakukan? Fei Long bertanya, saya tidak bisa ikut campur dalam pertarungan antara kalian orang-orang kuat di alam Tiangang, jadi tentu saja saya akan mengambil langkah pertama. Kata Lu Chen, maksudmu, sesama penganut Tao yang sudah mati tidak akan pernah mati sebagai penganut Tao yang malang. Fei Long mengerutkan kening dan mencibir wajah gemuknya. Jelas bukan itu maksudnya, tapi hampir sama. Lu Chen berkata sambil tersenyum, dia tidak menjelaskan dengan jelas, semuanya dibuat oleh otak Fei Long. Saudaraku, izinkan aku memberitahumu, selama ini aku telah menggunakannya pada orang lain, jadi mengapa kamu menggunakannya pada aku hari ini? Fei Long berkata dengan wajah sedih. Karena saya belum pernah menggunakannya, saya tidak tahu cara kerjanya, jadi saya akan mencobanya. Lu Chen berkata dengan serius. Kalau begitu jangan cari aku. Fei Long hampir menangis. Tidak ada yang tersisa, hanya kamu. Kata Lu Chen, tidak bisakah aku pergi? Fei Long meremas wajah gemuknya dengan keras, dan akhirnya mengeluarkan air mata. Oke, terima kasih kakak, kamu baik sekali padaku. Kekagumanku padamu seperti sungai yang bergelombang, tak ada habisnya. Fei Long sangat gembira, dan ada begitu banyak kata-kata sanjungan, tetapi sebelum dia selesai, dia menyela Lu Chen. Hei, lihat, tuanku ada di sini. Lu Chen mengulurkan tangannya dan menunjuk ke langit tinggi di luar pintu. Ah, nenek moyang ada di sini, di mana? Fat Dragon terkejut dan gembira, dan menoleh dengan jari Lu Chen, hanya untuk melihat awan di atas langit, dan tidak melihat siapapun, tetapi tawa Lu Chen datang dari belakang, di luar. Saat Fei Long bertanya-tanya, dia tiba-tiba merasakan sakit di pantatnya, dan seluruh tubuhnya terbang ke udara, langsung keluar dari pintu. Oh, bukannya aku tidak cukup pintar, hanya saja kakak senior itu terlalu licik. Fei Long segera tahu bahwa dia telah ditipu. Di mana nenek moyangnya? Jelas Lu Chen yang mengalihkan perhatiannya, tidak, dia berhasil diusir. Fei Long juga bereaksi cepat, dengan cepat menghentikan momentum, meletakkan kakinya di tanah, dan berdiri teguh. Namun, dia melihat wajah marah, itu adalah Bai Ying. Bocah gendut, jika Lu Chen tidak berani keluar, aku akan mengalahkanmu. Bai Ying terutama membenci Lu Chen, tetapi ketika Fei Long keluar, dia tidak sopan, dan melayangkan pukulan ke Fei Long. Hei, kalau ada yang ingin kau katakan, jangan sentuh tanganmu, oke. Fat Dragon panik dan dengan cepat mengangkat perisainya untuk memblokir. Ledakan, sebuah pukulan mengenai perisai, dan terjadilah ledakan. Tinju alam Tiangang sangat kuat, dan akibat dari pukulan itu tampaknya melonjak, menggulung debu yang mengerikan dan terbang ke segala arah. Pada saat ini, sesosok tubuh melintas tanpa suara, secepat bintang jatuh, melintas di debu di seluruh langit. Perhatian Bai Ying tertuju pada Fei Long, tapi dia tidak menyadari ada seseorang yang melarikan diri. Naik, Bai Ying meninju lagi, dari bawah ke atas,
mengenai perisai, mengirim Fei Long dan perisainya ke udara. Fei Long juga merupakan orang kuat di alam Tiangang. Bai Ying tidak berani mengalahkannya di tanah, karena takut melukai seluruh ruang skor. Jauh di atas langit, Fei Long dipukuli tanpa daya hingga dia terus memblokir dengan perisainya. Dan perisai itu telah dipukuli hingga hampir tidak berbentuk lagi, dengan lebih dari selusin bekas tinju di atasnya. Bajingan, jika Tuan Gemuk tidak melawan, apakah menurutmu Tuan Gemuk adalah kucing yang sakit? Fei Long membawanya beberapa kali dan ingin melarikan diri, tetapi Bai Ying mengira dia tidak dipukuli dan menolak untuk melepaskannya. Dia sangat marah. Tuan Gemuk membiarkanmu merasakan rasa gatal, membuatmu merasa baik. Fei Long menghancurkan pil tubuh gatal dan melemparkannya ke Bai Ying ketika dia melihat kesempatan. Fei Long tiba-tiba merasa gatal di sekujur tubuhnya. Dia ingin menggaruk tapi tidak berani menggaruk. Dia memegang perisai dengan kedua tangannya, jadi dia tidak bisa melepaskan tangannya. Tidak ada cara lain, Fei Long tidak punya pilihan selain menahan diri dan mengerahkan energi nyata untuk menahan rasa gatal. Dan Bai Ying masih mengayunkan tinjunya, meninju dengan satu pukulan, hampir menghancurkan perisainya. Hei, Tian Lei dan, ledakkan kamu, hamba. Fei Long mengeluarkan Sky Thunder Pill, dan sambil menyeringai, dia melihat kesempatan, membidik kepala Bai Ying, dan muncul dengan satu jari. Tanpa diduga, Bai Ying juga membidik kepala Fei Long, dan meninju Fei Long, tepat di saatnya untuk memukul pil guntur terbang. Ledakan, sebuah ledakan besar menutupi langit. Bai Ying juga lengah, orang yang dibom membalikkan badan dan berbalik di udara. Hanya saja pil guntur langit yang disempurnakan oleh Lu Chen memiliki kekuatan yang terbatas, tidak dapat melukai yang kuat di alam Tiangang, itu hanya membuat Bai Ying takut keluar dari tubuhnya. Namun, Fat Dragon tampak sedih. Pil Sky Thunder meledak di tangan Bai Ying, dan sebagian besar kekuatan ledakan memantul kembali dan mengenai wajah Fei Long. Pada saat ini, wajah Fat Long benar-benar hitam dan bingung. Bocah gendut, kamu ingin meniduriku, pukul kamu sampai mati. Bai Ying berteriak dengan marah, dan terus mengepalkan tinjunya. Fei Long mengangkat perisainya dan mengambil pukulan, mengeluarkan pil Yuan peledak, dan menelannya ke dalam mulutnya. Pil peledak Yuan memasuki perut, dan segera berubah menjadi aliran kekuatan obat murni. Kekuatan obat ini meledakkan esensi sejati di dalam tubuh, menyebabkan semua esensi sejati membengkak secara tiba-tiba. Dalam sekejap, Fei Long merasakan energi sebenarnya di tubuhnya melonjak, seolah-olah ada kekuatan tak terbatas di tubuhnya, dan dia harus segera melampiaskannya. Bai Ying, kamu terlalu penipu. Jangan berpikir jika Master Fat tidak melawan, kekuatan tempurnya pasti sangat rendah. Sudah kubilang, kekuatan tempur Tuan Gemuk sangat kuat, dan begitu dia bergerak, langit akan hancur. Naga gemuk berteriak keras, nafasnya meledak, kekuatannya meningkat pesat, auranya luar biasa, dan dia ingin menghancurkan langit. Makan pria gendut itu dengan pukulan. Fat Dragon meninju, dan terjadilah ledakan. Kekuatan tinju membuat seluruh ruangan bergetar hebat. Bai Ying bahkan tidak memikirkannya, dia hanya meninju dan memblokirnya dengan tinjunya. Oh! Kekuatan tinju berpotongan, dan terdengar suara keras. Kekuatan tinju itu runtuh, dan akibat dari pertempuran itu melonjak di langit. Bai Ying terlempar karena keterkejutannya, terbang ratusan kaki secara horizontal sebelum nyaris berhenti. Namun Fei Long berdiri di tempat yang sama, mempertahankan postur meninju, meski wajahnya gelap, ia tetap memiliki tampilan yang agung. Banyak murid Suantian yang keluar untuk menyaksikan pertempuran itu dikejutkan oleh aura Fei Long. Kapan pengecut ini menjadi begitu kuat? Ini sangat membingungkan. Bagaimana kekuatanmu tiba-tiba meningkat begitu banyak? Bai Ying bertanya dengan wajah bingung. Aku jarang memukulmu, jadi perlakukan saja aku seperti kucing yang sakitkan. Biarkan saja kudanya datang, Fatih berjanji tidak akan memukulmu sampai mati. Fei Long berkata dengan tatapan membunuh, tentu saja dia tidak akan memberitahu Bai Ying bahwa dia curang dengan meminum pil peledak Yuan. Baiklah, ayo lagi, aku ingin melihat, kamu kucing atau harimau yang sakit. Bai Ying mendengus dingin, datang dengan cepat, mengangkat tinjunya, dan menghantam Fei Long. Aku akan meledakkanmu dengan satu pukulan. Fei Long meraung keras, dan mengayunkan pukulan. Di tengah pukulan, kekuatan obat dari pil peledak Yuan menghilang. Namun, kekuatan tinju itu melemah dengan cepat, dan setelah kembali ke level semula,
Ia terus mundur, dan akhirnya turun kembali menjadi kurang dari 70% dari kekuatan biasanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Fat Long menjadi pucat karena terkejut, dan segera menyadari apa yang sedang terjadi. Obat mujarab yang meningkatkan energi sebenarnya untuk sementara, ternyata memiliki gejala sisa. Setelah pemandangan selesai, sungguh menyakitkan. Fei Long dengan cepat menarik tinjunya, memegang perisai di kedua tangannya, dan berkata, "Bai. Saudara Bai, bisakah kita mengubah pertarungan kita menjadi Bai-Bai? Balikkan adikmu." Bai Ying meninju, lalu meninju perisai dengan bekas tinju, lalu meninju dan meninju. Ketika Lu Chen kembali ke kediamannya, dia tidak berlatih. Sebaliknya, dia mengambil Xiao Yu dari manik kekacauan dan memberi makan Yu Yu dengan daging binatang. Sejak mutiara kacau melepaskan saluran energi spiritual, Xiao Yu sangat bahagia dan tidur di saluran energi spiritual sepanjang hari. Xiao Yu telah tumbuh besar. Dia hanya seukuran telapak tangan saat pertama kali datang ke sini, tapi sekarang dia seukuran kucing rumahan. Setelah memberi makan Xiao Yu, Lu Chen mengambil Yu Yu, berbaring di kursi goyang, dan membelai kucing itu. Penampilan Xiao Yu saat ini, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, tidak mungkin ada hubungannya dengan Yu Qilin. Terlebih lagi, rambut Xiao Yu sangat indah, putih jernih, sangat lembut. Menggosok dan melakukan masturbasi, Xiao Yu tertidur, dan Lu Chen juga tertidur. Bentak, pintu didobrak hingga terbuka, membangunkan kucing dan manusia. Seorang pria berkulit gelap dan gemuk masuk. Wajah anak laki-laki gemuk itu gelap, dia membawa perisai compang camping, baju besi di tubuhnya juga retak, dan dia panik. Bocah gendut itu merokok dari mulutnya, seolah-olah dia sangat haus, mengambil teko di atas meja, dan meneguk seluruh teko sekaligus. Bocah gendut itu mengangkat kepalanya dan menghela nafas lama, dan akhirnya mengerang dengan nyaman. Naga gendut. Lu Chen memandang bocah gendut dan bertanya dengan ragu. "Siapa?" "Saya." Fei Long menemukan kursi dan duduk dengan pantat gemuknya. Kursi itu mengeluarkan suara rintihan pada saat itu. "Kamu mengalahkan Bai Ying?" Lu Chen bertanya sambil tersenyum. "Bai Ying memukuliku," Fei Long berkata dengan marah. "Berkultivasi dengan keras dan kalahkan dia kembali di masa depan." Lu Chen menyemangati. "Saya bukan benih yang baik dalam seni bela diri. Tidak peduli seberapa keras saya mencoba, saya tidak dapat mengejar orang lain dalam kekuatan tempur saya." Fei Long berbaring telentang, tampak seperti ikan asin, sama dekadennya dengan penampilannya. "Berapa banyak pukulan yang kamu lakukan dengan Bai Ying?" Lu Chen melihat bekas tinju yang tak terhitung jumlahnya di perisai, dan baju besi retak yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Fei Long, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. "Entahlah, aku belum menghitungnya, aku tidak bisa mengingatnya dengan jelas, lagi pula, di akhir pertarungan, aku menjadi karung pasir humanoid." Fat Long tampak seolah tidak tahan menyebutkan masa lalu, dan berkata, "Jika kamu tidak memberiku beberapa pil penyembuhan 5 pola, aku khawatir aku akan kembali berbaring." Ini menunjukkan bahwa alat pelindung ini sangat berguna, setidaknya tidak membiarkanmu dipukuli sampai mati. Lu Chen punya ide, dan berkata, "Kamu tahu cara menempa senjata. Kekuatan tempurmu sendiri tidak cukup baik. Kamu bisa menempa beberapa alat pelindung yang kuat. Pertama-tama tempatkan dirimu pada posisi yang tak terkalahkan dan konsumsi lawan sampai mati. Tidak peduli seberapa kuat alat pelindungnya, jika dipukul terlalu keras, itu akan rusak." Naga gemuk menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bagaimana jika kamu memiliki 2 set baju besi?" Lu Chen bertanya. Ini, Fei Long terkejut, dan bertanya balik, "Apa itu 2 set alat pelindung?" "1 set adalah armormu, dan yang lainnya adalah perisaimu." "Bukankah ini 2 set armor?" Lu Chen menunjuk ke baju besi yang rusak di tubuh Fei Long, lalu menunjuk ke perisai busuk di tangan Fei Long, dan berkata, "Saya khawatir akan membutuhkan banyak usaha dan waktu bagi pihak lain untuk menghancurkan 2 set baju pelindung Anda. Ada banyak ruang gerak. Ini mungkin." Seperti yang disebutkan oleh Lu Chen, Fat Dragon tiba-tiba berdiri dari kursi, dan dia menjadi tercerahkan sejenak, dan bahkan membuat kesimpulan, "Saya ingin mendapatkan 3 set alat pelindung. Tidak peduli seberapa kuat lawan di masa depan, saya harus menimbangnya. Berapa biaya untuk mematahkan ketiga alat pelindung saya?" Kali ini giliran Lu Chen yang sedikit terkejut, "Bukankah ada 2 set? Mengapa kamu memikirkan set yang lain?" "Ini rahasia, kamu akan tahu kapan aku berhasil membangunnya."
Fei Long terkekeh dan belajar membangkitkan nafsu makannya. Belum lagi merobohkannya. Lu Chen tidak menanyakan pertanyaan lebih lanjut, mengangkat Xiao Yu, dan melanjutkan masturbasi. Saudaraku, biarkan aku memijatmu. Fei Long tiba-tiba tersenyum, berlari ke belakang Lu Chen, dan memijat kepala Lu Chen. Jika kamu tidak punya apapun untuk menunjukkan kesopananmu, kamu bisa memperkosa atau mencuri. Lu Chen langsung memberi Fei Long komentar yang sangat relevan. Kakak senior, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Aku, naga gemuk, penuh dengan kebenaran dan kebal terhadap kejahatan. Apakah aku terlihat seperti pengkhianat? Fei Long berkata dengan penuh semangat. Kalau kamu kentut, ada yang ingin kamu katakan, keluarlah dariku setelah kamu selesai bicara, aku ingin tidur. Kata Lu Chen, begini, jika aku melakukan kesalahan pada kakak senior tidak akan melakukan apapun padaku, kan? Fat Dragon tersenyum sambil memperlihatkan ekor rubahnya. Itu tergantung pada apa yang telah kamu lakukan. Jika itu kejahatan besar, aku akan memberitahu tuannya. Dan membiarkan tuan itu membunuhmu. Lu Chen berkata langsung, itu jelas bukan pengkhianatan besar, paling-paling pengkhianatan kecil-kecilan, mungkin di mata kakak senior, itu bukan masalah besar sama sekali. Fei Long tersenyum lebar hingga matanya tertuju pada garis lurus, dan dia memijat tangannya lebih rajin, mencoba membuat Lu Chen merasa nyaman. Katakan padaku, apa kesalahanmu? Lu Chen menutup matanya dan bertanya. Belum tapi segera, kata Fei Long. Apa sebenarnya itu? Lu Chen bertanya, sulit untuk mengatakan secara spesifik. Singkatnya, ini ada hubungannya dengan uang, dan itu akan membuat saudara itu mengeluarkan sejumlah uang. Fei Long berkata dengan hati-hati, menghabiskan uang, koin emas atau koin kristal. Berapa? Lu Chen berkata dengan tidak setuju. Uang? Apa itu? Raja Bendan masih kekurangan uang. Baik itu sekuler atau luar angkasa, apakah itu koin emas, perak atau kristal, selama Raja Alkimia menginginkannya, dia dapat memiliki sebanyak yang dia inginkan. Keparat itu ingin mengeluarkan uang, bukan? Anda bisa membelanjakan apapun yang Anda inginkan. Ben dan Zun tidak punya apa-apa, jadi dia sangat miskin sehingga yang tersisa hanyalah uang. Uang, aku tidak membutuhkannya untuk saat ini. Aku akan memberitahu kakakku saat aku membutuhkannya. Fei Long mengangguk dan membungkuk, tersenyum secerah bunga. Tidak apa-apa, kamu boleh pergi. Lu Chen melambaikan tangannya untuk mengantar para tamu. Terima kasih kakak, jangan dikirim kakak, tidur nyenyak kakak. Fei Long segera berjalan keluar, tertawa bersamanya saat dia berjalan, seolah-olah dia telah melakukan kesalahan. Setelah Fei Long pergi, Lu Chen tidak merasa mengantuk lagi. Dia mengambil Xiao Yu, yang sedang berbaring telentang, dengan lembut mengembalikan Chaos Orb, dan kemudian bermeditasi. Ada aura yang tak ada habisnya di sini, jika Anda tidak memompanya dengan putus asa, apakah nilainya 10.000 kali lipat auranya? Buang-buang waktu saja untuk tidur. Pengasapan ini berlangsung selama 7 hari 7 malam. Saya kecanduan merokok, dan sulit untuk menghentikan diri saya sendiri. Area seluruh cabang sekte sangat luas, dan auranya megah. Meskipun tidak cukup untuk dikuras oleh Lu Chen, itu juga menipis sebesar 5%. Hanya saja terdapat urat energi spiritual di bawah sekte cabang, dan energi spiritual antara langit dan bumi terisi kembali dengan sangat cepat. Jika tidak hanya 5% tipis, tetapi 50% tipis juga mungkin. Lu Chen menyerap sejumlah besar energi spiritual dan mengubahnya menjadi sejumlah besar energi sejati, yang begitu penuh sehingga terlalu penuh untuk ditampung oleh tubuhnya. Namun, kemacetan di alam Yuandan belum kendor, belenggu masih ada, dan tidak mungkin untuk menerobos ke alam baru. Terlalu banyak energi sejati yang tidak dapat mengalir di dalam tubuh, dan semakin banyak, itu menopang tubuh Lu Chen dan membengkak. Lu Chen sedikit khawatir, jika dia terus berlatih, apakah dia akan meledak. Ketika tubuhnya membengkak hingga batasnya, Lu Chen tidak tahan lagi, dan hendak menghentikan 9 naga kembali ke 1 Jue. Tiba-tiba, urat Yanlong dan urat naga beracun menyatu, mulut naga terbuka, dan esensi sejati yang tak terhitung jumlahnya langsung tertelan. 1 jam kemudian, pembuluh darah naga muda beracun itu penuh dengan energi sejati, dan pembuluh darah naga itu juga membengkak. Namun urat naga beracun tidak lagi melahap esensi sejati, melainkan melanjutkan kerja naluriahnya, memompa energi spiritual, dan mengubah energi spiritual menjadi esensi sejati. Sebaliknya,
Pembuluh darah Yanlong yang kuat masih melahap esensi sejati tanpa otak, meskipun tubuh naga terus membesar, ia tidak berhenti berbicara, seperti naga api yang rakus, ia tidak akan pernah berhenti sampai ia menelan esensi sejati di dalamnya, tubuh. Setelah 1 jam berikutnya, energi sebenarnya di tubuhnya ditelan oleh pembuluh darah naga api, dan Lu Chen merasa dia jauh lebih lemah. Jika bukan karena pembuluh darah naga beracun yang masih mengubah sejumlah besar energi sejati untuk mengisi kembali energi, diperkirakan Lu Chen bahkan tidak akan bisa duduk diam. Dan pembuluh darah Yanlong menelan sejumlah besar energi sejati, berkembang berkali-kali, dan menjadi naga besar yang hidup. Mengaum, raungan naga yang dalam tiba-tiba terdengar dari dalam tubuhnya. Pembuluh darah Yanlong tidak lagi melahap esensi sejati, tetapi secara tak terduga melepaskan diri dari posisi denyut nadi dan berenang di dalam tubuh. Lu Chen melihat ke dalam tubuhnya dan melihat pembuluh darah Yanlong mengalir, dia tercengang. Wu Mei keluar dari posisinya. Bagaimana situasinya? Arteri bela diri prajurit umum bersifat tetap dan tidak dapat bergerak, kecuali arteri bela diri khusus. Seperti seni bela diri khusus Fei Long, akan ada fenomena aneh, tetapi tidak akan berenang di dalam tubuh. Namun urat Yanlong tidak terspesialisasi pada seni bela diri, dan jelas tidak termasuk dalam kategori seni bela diri khusus, jadi tidak boleh ada kelainan. Yanlong Mai telah lama berenang di dalam tubuh, dan tampak bosan, dan mencoba memisahkan diri dari tubuh. Namun, tidak peduli seberapa keras Yanlong Mai berusaha, dia tidak bisa keluar dari tubuhnya, seolah-olah ada belenggu misterius yang memenjarakannya. Lu Chen tidak yakin, jika belenggu misterius itu dibuka, apakah urat Yanlong benar-benar akan terbang keluar dari tubuhnya. Pada saat itu, banyak pertanyaan muncul di benak Lu Chen. Apa belenggu misterius itu? Yanlong Mai terbang keluar dari tubuhnya, akankah dia pergi begitu saja? Setelah Yanlong Mai pergi, apa pengaruhnya terhadapnya? Apakah dia akan kehilangan peningkatan seni bela diri? Jika terlalu banyak pertanyaan, kepalanya akan bertambah besar. Lu Chen berhenti memikirkannya begitu saja. Ada beberapa hal di luar kendalinya, jadi apa yang begitu banyak dia pikirkan? Pembuluh darah Yanlong berkeliaran di dalam tubuh selama setengah jam, sepertinya lelah bermain, dan kembali ke posisi denyut nadi, melanjutkan pekerjaannya, dan bersama dengan pembuluh darah naga beracun, mengekstraksi aura langit dan bumi, dan mengubah tubuh besar, jumlah energi sejati. Tidak lama kemudian, esensi sejati dalam tubuh terisi kembali, penuh, meluap, dan bengkak kembali. Kemudian, kedua pembuluh darah naga itu mulai melahap esensi sejati lagi. Kemudian, pembuluh darah naga beracun itu penuh, dan ia terdiam lagi. Dan pembuluh darah Yanlong terus membengkak, terus tumbuh, sampai batas tertentu, dan kemudian terpisah dari pembuluh darah, mengembara di dalam tubuh. Dengan cara ini, berulang kali, Lu Chen menemukan bahwa metode latihan Jiulong Gui Jue telah berubah dan memasuki proses baru. Kedua urat naga melahap esensi sejati, tubuh naga tumbuh pesat, dan nafsu makan meningkat, menyerap energi spiritual dalam jumlah lebih besar, dan mengubah esensi sejati lebih cepat. Semakin lama pembuluh darah naga tumbuh, semakin banyak energi spiritual yang dibutuhkannya. Energi spiritual berubah menjadi esensi sejati untuk memberi makan pembuluh darah naga, dan kemudian membutuhkan lebih banyak energi spiritual. Memikirkannya, Lu Chen merasa pusing lagi. Dia benar-benar tidak tahu apakah ini lingkaran baik atau lingkaran setan. Siapa peduli, sih, auranya 10.000 kali lipat di sini, jadi mari kita bicarakan kalau semuanya sudah habis. Sebulan kemudian, aura sekte cabang benar-benar habis. Pada saat auranya habis, nyanyian naga terdengar dari sebuah rumah di luar pintu luar, mengguncang langit dan bumi. Kemudian, seekor naga api membubung ke langit, menerobos atap, bergegas menuju Yun Xiao, dan akhirnya menukik ke bawah dan menghilang ke dalam ruangan tanpa atap. Penglihatan ini membuat khawatir sekte cabang, dan murid yang tak terhitung jumlahnya berlari untuk memeriksanya, dan menemukan bahwa itu adalah rumah tempat tinggal Lu Chen. Lu Chen membuka pintu dan keluar untuk menjelaskan. Penjelasan Lu Chen adalah dia tidak tahu apa-apa. Dia sedang tidur di kamar, dan kemudian dia terbangun, hanya untuk menemukan bahwa atapnya telah hilang. Penjelasan Lu Chen lemah, tapi tidak ada yang membantahnya, karena semua orang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jadi, apapun yang Lu Chen katakan, itu saja. Namun, ketika semua orang melihat ke arah Lu Chen, ada tatapan aneh di mata mereka. Sebab, aura di tubuh Lu Chen sangat menakutkan.
Jika Anda tidak mengetahuinya, Anda mungkin berpikir bahwa dia adalah orang kuat di alam Tiangang. Faktanya, dia hanya memiliki alam Yuan dan tingkat pertama. Itu benar, dia menerobos rintangan itu dan akhirnya menjadi pembangkit tenaga listrik Yuan dan Realem. Meskipun wilayahnya masih di bawah sekte, itu masih merupakan terobosan besar, yang telah meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan. Butuh lebih dari sebulan untuk menerobos alam, dan ini bisa dianggap sebagai waktu terlama untuk menerobos alam sejak berlatih Jiulong Guiyijue. Namun, ini adalah ranah yang besar, sulit untuk ditembus, dan tidak dapat dihindari bahwa ini akan memakan waktu lama. Aura langit dan bumi di sekte cabang berangsur-angsur menipis selama sebulan, dan akhirnya menjadi sangat sedikit, yang telah menarik perhatian dan kepanikan manajemen senior sekte cabang. Faktanya, Zuo Zongzu juga mengarahkan orang untuk mencari alasannya berkali-kali, tetapi mereka tidak dapat menemukan apapun. Lu Chen sekarang menarik energi spiritual, yang tidak berlebihan seperti sebelumnya. Bukan lagi gelombang energi spiritual yang bisa dilihat orang lain. Dia sudah mahir dalam memompa energi spiritual, dan dia mengendalikannya dengan sangat baik. Ini bukan hisapan yang keras, tapi aliran yang panjang. Pemompaan lebih cepat pada malam hari, dan lebih lambat pada siang hari ketika jumlah orang lebih banyak. Hampir senyap dan sulit dideteksi. Lu Chen juga tidak mengkhawatirkan energi spiritual sekte cabang. Ada urat energi spiritual di bawah sekte cabang, dan pemulihan energi spiritual sangat cepat. Diperkirakan dalam 1 hari 1 malam, energi spiritual yang hilang pada dasarnya akan terisi kembali. Pertama kali Lu Chen meninggalkan Bea Cukai, dia pergi mencari Fei Long. Selama jangka waktu ini, dia mengasingkan diri dan tidak pernah keluar, dan dia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Dan Fei Long tidak pernah datang mencarinya, dia bersembunyi di rumah sepanjang waktu, dan dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Mengetuk pintu kamar Fei Long, yang menyambutnya adalah gelombang panas yang menyengat, dan suhu yang sangat tinggi. Mereka yang tidak tahu mengira ini adalah kawah. Fat Dragon berkeringat, berjongkok di dekat kompor, menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyalakan api, di mana 2 kuali raksasa seperti logam terbakar. Apa ini? Lu Chen mendekat dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Alat pelindungku yang kuat akan segera siap. Fat Dragon menyeringai, dan saat kekuatan jiwanya meningkat, api di tungku menjadi lebih kuat. Ketika sebatang dupa terbakar, Fei Long mengulurkan tangan dan mengeluarkan 2 pot besar, dan menaruhnya di kolam untuk mendinginkannya. Air di kolam berwarna biru dan berbau amis yang menyengat. Seharusnya ada semacam bahan yang ditambahkan. Setelah beberapa saat, Fat Dragon mengambil 2 pot besar, menaruhnya di atas platform casting, mengambil palu, dan mulai menggemerincingkannya. Selama periode ini, Fei Long tidak menambahkan apapun ke dalam panci raksasa, tetapi mengentalkannya dan menambahkan pegangan. Setelah bermain-main selama kurang lebih 1 jam, pot raksasa itu akhirnya menampakkan bentuk aslinya, yang ternyata adalah 2 perisai besar berwarna merah. Kedua perisai ini sangat tidak normal, tidak seperti perisai biasa, keduanya sangat tebal dan cekung dalam seperti pot. Bukan perisai melainkan kuali, atau bola setengah lingkaran. Perisaimu tidak seperti tameng, dan periukmu tidak seperti periuk. Bagaimana bisa digunakan sebagai alat pelindung? Lu Chen sangat bingung. Saya akan menunjukkan demonstrasinya. Naga gemuk tersenyum, mengangkat 2 perisai di kiri dan 1 di kanan, lalu menarik tangannya, menarik kembali tubuhnya, dan menutup kedua perisai itu. Kedua perisai itu berubah menjadi bola bundar, dan naga gemuk itu benar-benar tersembunyi di dalamnya. Bola, membuatnya mustahil untuk dilihat. Bagaimana? Desainku luar biasa kan? Perlindungan menyeluruh tanpa jalan buntu, tidak ada yang bisa menemukanku. Fat Dragon membuka perisainya, keluar dari dalam, mengangkat kepalanya dan tersenyum, sangat bangga. Lalu saat kamu pergi ke medan perang di masa depan, tutupi saja dirimu dengan benda ini, dan jangan pedulikan hal lain. Lu Chen tercengang, bertanya-tanya apa yang dilakukan Fei Long dengan kedua pot ini. Mensintesis sebuah bola, menyembunyikannya di dalam bola, dan tidak bisa melawan musuh, jadi ada bola untuk itu. Tidakkah menurutmu ini baju besi terbaik? Fei Long dengan cepat memperkenalkan, kedua perisai ini dirancang dengan cermat dan terbuat dari bahan berkualitas tinggi. Mereka kebal terhadap air dan api, serta kebal terhadap senjata dan senjata. Yang paling penting adalah perisai itu memiliki 3 lapisan, dan setiap lapisan ditambahkan sutra 10.000 tahun,
yang memiliki 3 efek tahan guncangan dan pengurang gaya, yang dapat menahan kekuatan kuat. Jika aku melawan Bai Ying lagi, dengan levelnya, tinjunya tidak akan pernah menghancurkan perisaiku, dan ketika dia mengenai perisai itu dengan sebuah pukulan, kekuatannya telah disaring melalui lapisan-lapisan, dan tidak banyak yang tersisa ketika mencapaiku. Aku bisa membunuh bajingan itu hidup-hidup. Juga, armorku juga telah ditingkatkan, menambahkan banyak material bagus, membuatnya lebih kuat dan tahan lama dari sebelumnya. Haha, saya sekarang memiliki 3 alat pelindung yang tiada taraf, benar-benar tak terkalahkan, dan dunia bersaing untuk mendapatkan supremasi, siapa lagi yang bisa saya miliki. Semakin banyak Fei Long berbicara, semakin bersemangat dia, dan semakin banyak dia berbicara, semakin dia membengkak, seolah-olah dia tak terkalahkan dan menyapu segalanya. Lu Chen memandang orang ini, sangat terkejut, tetapi juga tidak bisa berkata-kata. Sial, kamu seorang pejuang, oke. Mengapa Anda selalu berpikir untuk menyusut menjadi cangkang penyu untuk menyelamatkan hidup Anda? Cangkang kura-kura bermanfaat, mengapa perlu palu? Saat kamu bertemu dengan pria yang sangat kuat, apalagi cangkang kura-kura, cangkang berlian pun tidak bisa menahanmu. Bagaimana kalau kamu keluar dan berlatih dengan Bai Ying sekarang untuk melihat apakah kamu bisa membunuhnya? Lu Chen tidak berbicara sampai naga gemuk itu menggembung, dan langsung mengenai titik vital naga gemuk itu, pertarungan sebenarnya. Bai Ying tidak lagi menjadi anggota sekte, dia telah memasuki gua iblis untuk mempertahankan kota. Naga gemuk menggelengkan kepalanya dan berkata, ngomong-ngomong, aku sedang mengasingkan diri selama ini, apa yang terjadi di gua iblis? Lu Chen bertanya, saya hanya bisa menggambarkannya dalam 4 kata, situasinya tidak bagus. Fat Dragon menghela nafas, dan berkata, karena Sangguan ingin menghancurkan jimat segel, klan monster juga merasakan bahwa pintu masuk di sini tidak akan ditutup, jadi mereka akan segera mengirimkan pasukan dari gua monster lain untuk menyerang kota pertahanan di pintu masuk. Yao Zhu mengumpulkan kekuatan besar dan menyerang dengan ganas. Suatu kali, mereka hampir menyerang. Hari itu, situasinya kritis. Kecuali murid luar, murid lainnya harus memasuki gua iblis untuk bertarung. Bahkan saya ditangkap oleh Master Sekte Zuo. Pada akhirnya, Sangguan mencoba yang terbaik untuk membalikkan keadaan. Di antara 2 pasukan, dia membunuh 7 orang kuat di alam Tiangang dan memaksa pasukan monster itu mundur. Tajam, belum lagi mengalahkan 7 orang kuat dengan level yang sama berturut-turut, bahkan mengalahkan 3 orang berturut-turut bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh pejuang biasa. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya kekuatan tempur Sangguan Jin, dan betapa kuatnya itu. Sayangnya Lu Chen tidak berada di alam Tiangang, dan dia tidak dapat menghargai kekuatan alam Tiangang. Namun, Lu Chen percaya bahwa jika dia memasuki alam Tiangang, dia juga dapat membunuh 7 orang kuat dengan level yang sama, atau bahkan lebih. Sayangnya, Sangguan hampir bersendawa setelah memenggal 7 orang. Kata Fei Long, apakah kamu kehabisan tenaga? Lu Chen bertanya, itu tidak benar. Dia diserang oleh seseorang dan dipukul dengan telapak tangan. Kata Fei Long, siapa yang melakukannya? Lu Chen bertanya lagi. Seorang ahli klan monster yang tidak terlalu kuat memanfaatkan pembunuhan Sangguan Jin dan berhasil melakukan serangan diam-diam. Fat Dragon berhenti sejenak, lalu berkata, sebenarnya, pada level alam Tiangang, tubuh fisik sudah sangat kuat. Telapak tangan yang normal akan paling sakit sedikit, dan tidak mudah untuk ditampar sampai mati. Tapi Sangguan tidak bisa melakukannya. Dia adalah seorang pendekar pedang. Dia hanya mengembangkan serangan, bukan pertahanan, dan tubuh fisiknya sangat lemah. Hanya dengan 1 tamparan, dia hampir mati. Jika semua orang tidak mencoba yang terbaik untuk merebutnya kembali, dia pasti sudah tamat. Jika kamu mendapatkan sesuatu, kamu akan kehilangan sesuatu. Inilah nasib seorang pendekar pedang. Fei Long menghela nafas, lalu berkata, namun, jika kamu selamat dari bencana, kamu akan mendapat berkah di masa depan. Sangguan ingin tampil baik kali ini dan memberikan kontribusi yang besar. Sekte akan menghadiahinya 64.000 poin, yang berarti 50 poin lebih banyak daripada kali terakhirmu. 10.000 4.000. Ini adalah seseorang yang telah bekerja keras untuk kembali. Jumlah hadiahnya tidak terlalu banyak, jadi kita tidak perlu iri. Lu Chen berkata, sekarang poinnya lebih mudah untuk dipusingkan. Selama kamu turun ke gua iblis dan melakukan sedikit eksploitasi militer,
kamu akan diberi banyak poin. Ketika Fei Long menyebutkan poinnya, matanya bersinar terang. Terakhir kali, Master Sekte Zuo menangkapku sebagai orang kuat, dan saya mengikuti semua orang di belakang, membunuh sekelompok monster di bawah level Tiangang, dan saya mendapat 2000 poin. Keren sekali. Bagaimana dengan poinnya? Lu Chen bertanya. Abis. Begitu keran gemuk itu terkulai, tiba-tiba menjadi lesu. Anak hilang, apa yang kamu beli? Lu Chen bertanya lagi. Kedua pot saya memerlukan beberapa bahan khusus, dan semuanya dihabiskan untuk itu. Mendengar ini, mata naga gemuk berkedip dan senyumannya penuh, tapi itu tidak wajar. Bagaimana dengan ini dan itu, apakah pisauku sudah siap? Melihat Fei Long seperti ini, Lu Chen merasa tidak enak, dan wajahnya menjadi gelap. Saudaraku, bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa jika aku melakukan sesuatu yang membuatku minta maaf padamu, tolong maafkan aku. Fei Long menelan ludahnya dan berkata, ada kentut, ada yang ingin kukatakan, apa yang terjadi dengan pisauku? Lu Chen berkata dengan wajah dingin. Lalu apa? Bukankah aku sudah bilang kalau kamu melakukan sesuatu, itu mungkin akan merugikanmu? Fat Dragon berkata sambil tersenyum, jadi, aku memasukkan bahan yang kamu gunakan untuk membuat pisau ke dalam dua pot ini. Kalau tidak, bagaimana armorku bisa begitu kuat? Lihat, bahan utama dari kedua pot ini adalah itu merah Cloud Black Iron, yang kebetulan sudah habis. Apa? Lu Chen melotot dan menatap Fei Long, kamu menggunakan 100.000 kati besi awan merah untuk dua pot ini. Ada bahan lain, saya menghabiskan total 9.000 poin, jadi saya membuatkan semuanya untuk Anda mahar. Saat ranah Lu Chen meningkat, kekuatannya menjadi semakin kuat. Sebagai seorang prajurit spiritual, pedang Xiaoguang terasa sedikit tidak mencukupi. Lu Chen telah menerobos alam Yuan dan jika dia memiliki harta karun di sisinya, kekuatan tempurnya akan meningkat pesat. Lagi pula, kamu masih harus memasuki Gua Iblis untuk berlatih. Jika kamu tidak memiliki pertarungan yang kuat kekuatan, bagaimana kamu bisa melakukannya dengan para prajurit iblis itu? Terlebih lagi, Bai Ying dari Sekte keempat telah menikah dengannya dan akan membalas dendam padanya kapan saja. Bai Ying adalah orang kuat di alam Tiangang, dan dia bertarung dengan normal, dan Lu Chen sama sekali bukan lawan. Lu Chen telah memikirkannya, menggunakan harta untuk mengorbankan Zantian, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia memiliki kekuatan untuk melawan Bai Ying, tetapi dia masih memiliki kekuatan untuk menolak. Sekarang, Fei Long bahkan membuat 2 cangkang kura-kura untuk dirinya sendiri dengan semua bahan yang digunakan untuk membuat harta karun. Jika Lu Chen tidak marah, dia akan menjadi hantu. Saudaraku, bulan lalu, aku sudah meminta maaf kepadamu sebelumnya, dan kamu setuju pada saat itu, kenapa kamu tidak mengakuinya sekarang? Fei Long berkata dengan wajah sedih. Kupikir kamu akan mengeluarkan uang, tapi itu tidak masalah. Aku tidak tahu kamu akan menggunakan hartaku. Lu Chen berkata dengan marah. Saya tidak membelanjakan uang Anda. Saya tidak tahu tentang uang. Saya hanya menghabiskan sedikit poin Anda. Fei Long hampir menangis. Saudaraku, 9.000 poin, menurutmu apakah itu berasal dari angin kencang? Kamu membunuh begitu banyak monster dan hanya mendapat 2.000 poin. Apakah menurutmu poin mudah didapat? Saya baru menyadari sekarang bahwa poin jauh lebih penting daripada uang. Lu Chen berkata dengan tidak senang. Tentu saja, uang tidak berfungsi di sekte, dan poin sekte hanya dapat diperoleh dengan kekuatannya sendiri, tidak ada cara lain. Saya tidak mampu membayar, bisakah saya membayar dengan daging? Fei Long hampir menangis lagi. Oke, suatu hari nanti aku melihat harga daging akan naik, dan aku akan memotong seluruh lemak tubuhmu dengan imbalan poin. Lu Chen berkata dengan kasar. Saudaraku, jangan. Naga gemuk hampir berlutut. Ikut denganku. Lu Chen mengangkat Fei Long dan berjalan keluar pintu. Kemana kamu pergi? Fei Long sedikit bingung. Rumah jagal. Membantu. Aula poin. Di sini Anda tidak hanya dapat menukarkan item, tetapi Anda juga dapat menerima tugas untuk mendapatkan poin. Di ruang penerima tugas, ada papan kayu besar dengan tugas yang tak terhitung jumlahnya tertulis di atasnya. Lu Chen dan Fei Long berjongkok di depan papan, memeriksa isi tugas. 1.000 poin akan diberikan karena membunuh salah satu anggota kuat alam Tiangang dari klan monster. Bunuh 2 anggota kuat alam Tiangang dari klan monster berturut-turut, dan hadiahi 2.000 poin.
Bunuh 3 anggota pembangkit tenaga listrik alam Tiangang dari klan monster, dan hadiahi 4.000 poin. Membunuh 4 anggota pembangkit tenaga listrik klan monster Tiangang Realem, hadiahkan 8.000 poin. Bunuh 5 anggota pembangkit tenaga listrik klan monster Tiangang Realem, dan hadiahi 16.000 poin. Bunuh 6 anggota pembangkit tenaga listrik alam Tiangang klan monster, dan hadiahi 32.000 poin. Bunuh 7 anggota pembangkit tenaga listrik alam Tiangang klan monster, dan hadiahi 64.000 poin. Lu Chen memperhatikan sebentar tentang tugas orang kuat di alam Tiangang, dan kemudian dia tidak ingin membaca lagi. Untuk menebus perbuatan baik Fei Long dan mendapatkan kembali harta karunnya, cara tercepat untuk mendapatkan poin adalah dengan membunuh 4 klan monster kuat berturut-turut. Sejujurnya, dia tidak bisa melakukannya bahkan jika dia memenggal kepala orang kuat di alam geng surgawi, apalagi pemenggalan kepala berturut-turut. Dia baru berada di tahap pertama alam Yuandan, bagaimana dia bisa memotongnya? Apalagi naga gemuk, orang itu gemuk dan pengecut, sekarang dia memiliki 2 cangkang kura-kura lagi, jadi dia menyusut ke dalam jika ada yang harus dilakukan, dan mengharapkan dia untuk memenggal kepala orang, dan itu hampir sama saja dengan dipenggal. Fei Long juga tidak melihat tugas di alam Tiangang, tugas itu terlalu sulit baginya. Fei Long telah melihat tugas-tugas kecil yang sederhana, seperti alam Zanyuan dan tingkat ke-7, memberi hadiah 20 poin. Jangan lihat tugas-tugas kecil itu, membunuh sekelompok monster, Anda tidak bisa mendapatkan 1000 poin. Petik 2, kata Lu Chen, kamu tidak mengerti, ini disebut mengumpulkan lebih banyak. Saat kamu membunuh 10, Fei Long memiliki pandangan seperti itu, dan berkata, pikirkanlah, saya adalah orang kuat di alam Tiangang, dan alam Zanyuan dan tahap ke-6 seperti memotong ayam. Aman dan efisien, sangat keren untuk dipotong satu per satu. Selain itu, saya tidak perlu memotongnya menjadi 10.000. Jika kamu membunuh 1.000, kamu akan mendapat 10.000 poin, yang bisa dibayarkan kepadamu, kan? Petik 2, kalau begitu aku akan melihatmu memotong. Kata Lu Chen, ini bisa jadi. Fei Long tertawa. Keduanya melanjutkan, lihatlah tugas-tugas lain. Tugas yang mudah memiliki imbalan yang lebih sedikit, sedangkan tugas yang lebih bermanfaat adalah tugas yang sulit. Tugas dengan imbalan paling banyak adalah memata-matai informasi klan monster. Tapi tugas ini harus masuk jauh ke dalam gua iblis dan menghadapi iblis klan, umumnya dikenal sebagai penyamaran. Lu Chen memiliki kemampuan ini, tetapi dia tidak suka menjadi agen yang menyamar. Dia ingin mengulur waktu untuk berlatih dan meningkatkan wilayahnya. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk menjadi agen yang menyamar? Bersama-sama, klan keduanya memutuskan untuk melakukan beberapa tugas yang relatif mudah. Bahkan jika poinnya sedikit lebih sedikit, mereka dapat menambahkan hingga lebih banyak. Di bawah puncak utama, di pintu masuk gua iblis, sebuah benteng besar dibangun di pintu masuk gua. Setelah kota pertahanan di bawah hilang, ini adalah garis pertahanan terakhir untuk mencegah ras monster menyerang tanah. Gua monster ini sudah lama terbuka, dan sudah lama terancam oleh ras monster, jadi harus ada lebih banyak orang kuat yang datang dan duduk sebagai penanggung jawab. Namun, Sekte Xuantian Dao tidak mengirim orang kuat ke sini, dan Sekte Cabang ke-108 masih menjadi kekuatan utama yang ditempatkan di sini, dengan 107 Sekte Cabang lainnya sebagai asisten. Fei Long memberitahu Lu Chen bahwa Sekte Xuantian Dao tidak mengirim orang yang kuat karena gua iblis relatif kecil, dan klan iblis tidak mengirim orang yang lebih kuat. Kedua belah pihak memiliki pemahaman diam-diam dan bertarung di gua iblis ini berdasarkan prinsip timbal balik. Jika satu pihak mengirimkan orang yang lebih kuat dan merusak keseimbangan awal, maka pihak lain juga akan mengirimkan orang yang lebih kuat, dan situasinya akan menjadi sangat buruk. Pada saat itu, dan diperkirakan pihak lain tidak akan mendapatkan keuntungan. Masuki lorong itu, turuni gua iblis, dan akhirnya sampai di kota berbenteng yang dibangun oleh murid-murid Xuantian. Kota berbenteng ini tingginya puluhan kaki dan membentang ratusan mil. Sungguh luar biasa dan luar biasa. Di kota terdapat kereta panah besar, dan panah aura yang terbuat dari bahan khusus dipasang di kereta panah, siap diluncurkan kapan saja. Tim murid Xuantian sedang berpatroli di tembok kota, setidaknya 100.000 orang. Di kamp di kota, masih banyak murid Xuantian yang beristirahat atau berlatih. Selama beberapa hari berturut-turut, monster tidak datang menyerang kota. Saat ini, pertahanan kota stabil dan gerbang kota terbuka. Murid yang ingin keluar untuk pelatihan boleh keluar,
tetapi mereka tidak diperbolehkan terbang tanpa izin. Ada peraturan di kota pertahanan, dan mereka harus mendaftar ketika meninggalkan kota. Lu Chen dan Fei Long datang ke gerbang kota dan berbaris untuk meninggalkan kota. Benar sekali, banyak orang yang keluar kota untuk berlatih, dan kantor pendaftaran di gerbang kota hampir kewalahan.